salam sehat. Kita tiba pada bacaan sekolah sahabat kita hari ini 30 September dengan judul Kemurtatan dan Hukuman. Penjelasannya, segala firman Tuhan akan kami lakukan, tertulis dalam Keluaran 19 ayat 8, Keluaran 24 ayat 3, dan Keluaran 24 ayat 7. Walaupun tidak bisa diragukan lagi, umat ini bersungguh-sungguh dengan kata-kata mereka setiap kali mengucapkannya. Sayang sekali, sejarah suci menunjukkan bahwa tindakan mereka terulang kembali dan lagi yang bertentangan dengan kata-kata mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang terpilih, walaupun mereka telah masuk secara cuma-cuma dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, mereka tidak menegakkan kesepakatan bersama mereka yang pada akhirnya membuat kehidupan mereka menurun. Apakah komponen yang penting bagi Israel dalam hubungannya dengan perjanjian itu? Seperti yang tertulis dalam Keluaran 19 ayat 4 dan 5 yang juga sudah kita baca kemarin. Komponen itu adalah yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua adalah berpegang pada perjanjiannya. Dua hal inilah yang menjadi komponen penting yang akan menjadikan bangsa Israel bangsa kesayangan milik Allah. Panggilan untuk menuruti Allah, untuk memelihara hukumnya, tidaklah lebih legisme dibandingkan dengan saat ini. Dapat kita lihat dalam Matius 7 ayat 24-27, Yohanes 14 ayat 15, Yakobus 2 ayat 20, Roma 6 ayat 11 dan 12. Namun secara terus-menerus anak-anak Israel gagal mempertahankan kesepakatan bersama mereka. Sesungguhnya pada awal, bahkan di kaki gunung itu, mereka jatuh dalam kemurtatan. Dapat kita lihat dalam Keluaran 32 ayat 1 hingga 6. Sayang sekali, ketidaksetiaan lebih kelihatan sebagai norma daripada yang sebaliknya. Itulah sebabnya, gantinya lebih cepat masuk ke tanah perjanjian, mereka harus mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Bacalah Bilangan 14 ayat 28-35. Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa ini karena mereka menolak percaya apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka untuk lakukan? Hukuman yang paling jelas dapat kita lihat adalah kepada 10 pengintai yang menyampaikan kabar buruk. Mereka mendapatkan tulah di hadapan Tuhan. Dan kepada para bangsa Israel yang menolak untuk percaya, mereka mengalami kematian di padang belantara dan tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Kemudian untuk saat ini sangat sering ketidaktaatan terjadi, bukan hanya dari pemberontakan yang langsung atau meskipun hal itu bisa terjadi, tetapi dari sebuah kegagalan untuk percaya apa yang Allah katakan kepada kita. Apa yang membuat dosa ini menjadi lebih mengerikan bagi Israel adalah satu kenyataan bahwa sebagaimana Allah sendiri firmankan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Dapat kita baca dalam Bilangan 14 ayat 22. Terlepas dari semua yang telah mereka lihat dan alami, mereka tetap menolak untuk taat kepada Tuhan dan menaklukkan negeri itu. Meskipun ada janji Allah bahwa mereka akan berhasil dalam Bilangan 13 hingga 14. Pikirkan tentang apa yang disampaikan di atas. Terlalu sering ketidaktaatan itu terjadi karena kurangnya kepercayaan pada firman Allah yang disampaikan kepada kita. Kenapa hal ini benar? Dan bagaimana kita benar-benar belajar untuk lebih percaya kepada Allah? Tuhan telah memberikan kepada kita semua tanpa terkecuali, yaitu kuasa untuk memilih. Segala fakta dipaparkan di hadapan kita untuk memilih antara berkat atau kutuk, neraka atau surga. Terutama kita tahu bahwa Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa supaya dapat menjangkau lebih banyak lagi orang untuk membaca lebih dalam isi firman Tuhan mengenai contoh yang baik dan yang jahat.
Dengan membaca firman tersebut akan menghindari keputusan kita untuk murtad, apalagi dengan jelas mendapatkan hukuman, dan itu akan mencegah kita mendapatkan istirahat yang kekal, yaitu bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Mari kita memilih hari ini untuk menuruti perintah Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang pengampun, yang pemaaf, murah hati dan panjang sabar. Sudah begitu banyak kebaikan dan juga mujizat yang telah Tuhan tunjukkan, yang telah kami alami selama kami hidup hingga saat ini. Bahkan kami pun telah mempelajari bagaimana campur tangan Tuhan kepada bangsa Israel dan umat-umat Tuhan yang setia. Kami rindu Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh mendengarkan setiap firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan dan menjauhi setiap larangan. Kami percaya dengan berpegang pada perjanjian Tuhan, kami akan mendapatkan sukacita yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia ini. Kiranya kami selalu merasakan kehadiran Tuhan, sehingga langkah kami pun boleh dijaga tetap berada dalam kebenaran. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin.